usaha itu di tahun 2013, tapi untuk memulai usaha konveksinya sendiri itu di 2014, alhamdulillah sampai sekarang. Awalnya saya berkecimpung di bidang konsultan dan kontraktor, tapi karena saya memiliki anak kecil waktu itu, jadi saya lebih fokus ke anak saya. Maka saya mencari alternatif usaha yang memang bisa berjalan sambil saya merawat anak saya. Maka waktu itu sedang hit-hitnya fashion online, akhirnya saya berkecimpung di bidang fashion online. Oh, kalau produk-produk pasti sekitar fashion ya, antara ada hijab, kemudian seperti yang lihat di sini berbagai macam aneka baju gamis, tapi saya juga berkecimpung di seragam-seragam seperti seragam kantor, kemudian juga seragam pabrik. Pokoknya apapun itu yang berkaitan dengan fashion. Jadi alhamdulillah saya juga ada beberapa reseller. Jadi waktu itu saya menggunakan sistemnya reseller untuk online. Nah, itu saya ada beberapa reseller yang tinggal di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Itu alhamdulillah banget, itu tiap minggu mereka itu order itu hampir 2000 piece kerudung. Jadi saya bisa kirim ke sana. Dan juga saya sempat juga ngirim itu ke Nigeria untuk hijab sporty. Untuk trim marketing sendiri, saya pertama melihat dari kecenderungan tren, dimana kalau misalkan pada saat waktu itu majunya pesatnya online, kita masuk ke dalam dunia online. Antara lain pastinya kita harus menggunakan digital marketing. Nah, pada saat sekarang memang saya sudah tidak lagi berkecimpung di online, tapi saya pindah ke custom karena pada saat itu online mengalami penurunan. Nah, di custom ini bagaimana caranya saya bisa memarketingkan daripada custom saya? Yaitu pastinya saya banyak posting, kemudian saya juga share kepada teman-teman saya, kolega-kolega saya, dan yang pasti kalau kita mau usaha, kontak telepon itu harus banyak. Kalau kontak kita sedikit, bagaimana kita bisa menjual produk kita? Ya, mengenai zero waste itu kan adalah untuk pemanfaatan kembali bahan-bahan yang tidak tersisa. Sebenarnya kami sudah melakukan itu. Pada saat COVID kemarin itu sisa dari bahan-bahan produksi itu kita nggak buang, tapi kita olah itu menjadi masker. Jadi semuanya tidak ada yang tersisa. Itu malah alhamdulillah saya nggak perlu keluar modal untuk membeli bahan, tapi dari hasil situ saya bisa buat produksi yang baru. Nah, seperti ini juga ada contoh. Ini ada pouch, ada masker, itu adalah contoh dari si zero waste tersebut. Kalau bisnis fashion terus jalan, semua usaha pasti mengalami naik turun, tapi tinggal tergantung dari kitanya gimana kita mencari solusi untuk bisa memperkembangkan market tersebut. Seperti contohnya saat kemarin fashion saya online itu sempat turun ya, karena ada persaingan di antara para bisnis online. Nah, saya putar otak bagaimana caranya supaya online kita ini tetap berjalan gitu. Kemudian juga pada saat kemarin COVID kemarin itu semua fashion turun. Nah, saya cari solusi lagi gimana nih, karena saya ada karyawan yang memang harus saya biayai untuk hidupnya. Alhamdulillah pada saat COVID kemarin itu justru omset saya naik karena saya bergulir ke dunia fashion seperti itu. Jadi menurut saya kalau namanya usaha apapun itu harus tetap berpikir dan optimis, kita itu pasti bisa. Kendala setiap usaha itu pasti ada. Pertama adalah yang pasti adalah menemukan tenaga ahli yang pas untuk pekerjaan. Karena kan ini pekerjaan sebenarnya tidak gampang ya, karena mempunyai keahlian sendiri. Tapi di sini alhamdulillah saya mendidik para karyawan-karyawan saya yang tadinya awalnya mereka hanya bagian finishing gitu kan. Akhirnya saya suruh mereka untuk belajar menjahit sampai akhirnya mereka naik tuh bisa menjahit dan penghasilannya kan lebih besar. Pertama itu. Yang kedua yaitu pasti adalah kendalanya adalah bagaimana caranya kita tetap eksis atau tetap expand dalam masa sekarang ini. Karena masa sekarang ini kan tahu sendiri nih fluktuatif banget. Kita nggak tahu kan hari ini seperti apa, besoknya bagaimana, seperti ada kejadian kemarin pandemi. Tapi yang penting adalah kita optimis aja. Sebagai pengusaha, sekali kita jatuh jangan pernah jatuh lagi. Maksudnya kalau memang kita sudah jatuh ya kita tetap harus semangat buat naik gitu. Karena kalau misalkan kita sudah jatuh sekali dan kita down, itu namanya bukan pengusaha dan aku tidak mempunyai mental seorang pengusaha. Perkembangannya pesat banget, saya akuin banyak banget sekarang desainer-desainer muda dan teman-teman saya juga beberapa desainer itu sudah kreativitasnya sangat tinggi gitu. Saya melihatnya dunia fashion di Indonesia itu sangat bagus sekali, apalagi terutama
fashion hijabnya itu kan lebih modern di Indonesia ini, jadi memang lebih beragam. Dan sekarang bisa dilihat fashion itu didominasi juga untuk beberapa perpaduan dari kain-kain tradisional Indonesia. Jadi fashion muslim ini sangat fleksibel dan fashionable tentunya. Yang mimpi saya yang pasti saya punya konveksi yang besar supaya saya bisa merekrut banyak karyawan, saya bisa mensejahterakan karyawan saya. Otomatis dengan banyaknya yang bisa bekerja di saya ikut membantu pemerintah juga untuk meningkatkan perekonomian. Bagi saya mengenai omset itu adalah anugerah. Jadi saya tidak berpatokan omset saya harus segini, tapi yang penting adalah usaha saya makin besar, saya dapat merekrut banyak pekerja.